Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadirin siapa saja yang menonton video ini. Baik, pada hari ini kita belajar tentang sejarah peradaban Islam dimulai dari awal, ya. Peradaban adalah suatu proses perubahan cara hidup manusia. Kemajuan yang dicapai meliputi aspek bahasa, kesenian, ilmu pengetahuan, sosial, politik, hukum, dan agama. Jadi peradaban itu adalah sebuah kemajuan masyarakat, baik dalam segi politik, dalam segi ekonomi, dalam segi budaya, dalam segi bahasa, dalam segi agama, dan lain sebagainya. Atas ada sebuah kemajuan itu namanya peradaban. Kita berbicara tentang peradaban Islam itu tidak terlepas dari peradaban Arab sebagai tempat lahirnya Islam pertama sekali di atas permukaan bumi ini. Oleh karena itu terkadang peradaban ini disebut dengan peradaban Arab, ya. Jangan paranoid ketika dikatakan peradaban Arab itu artinya peradaban Islam. Kita bilang peradaban Arab karena peradaban Islam itu datang dari Arab. Meskipun kemudian meluas dan dikembangkan oleh generasi Islam dari selain bangsa Arab, baik melalui transfer ilmu, kesamaan tipologi dan standar maupun bahasa dan tulisannya. Yang kemudian hari nanti peradaban yang dibawa oleh orang Arab itu maju berkembang, bahkan peradaban itu berkembang di tempat selain Arab. Contohnya Turki, Nusantara. Kita ini bukan orang Arab, Turki itu bukan keturunan Arab asli. Ilmu pengetahuan dan perbaikan moral menjadi faktor utama dalam lahirnya peradaban Islam. Sesuai dengan hadis, innama bu'itsu liutammimal makarimal akhlaq. Jadi ilmu pengetahuan, perbaikan moral itu menjadi faktor utama bahwa peradaban Islam ini membangun dengan moral yang tinggi, dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Ilmu pengetahuan dan perbaikan moral mendapatkan perhatian yang serius dalam Islam. Ya. Betapa banyak kita lihat hadis yang menyatakan tentang kewajiban menuntut ilmu pengetahuan. Menuntut ilmu, kemudian betapa banyak hadis-hadis yang berbicara tentang akhlak. Maka intinya itu peradaban Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan akhlak. Dan ketika kita lihat dari periode sejarah itu, kapan Islam itu runtuh? Ketika akhlak ini tidak lagi menjadi acuan, tidak, para khalifah-khalifah tidak lagi menjunjung tinggi tentang akhlak. Ketika orang sudah suka bermewah-mewahan, maka di situ kehancuran Islam tiba. Maka inilah Islam itu berjalan selaras dengan ilmu pengetahuan dan moral, akhlak. Ya, kalau peradaban Islam itu tegak, pasti orang-orang di dalamnya itu berakhlak mulia. Sebagaimana kita ketahui, sebelum Islam datang, kawasan Arab itu dikenal dengan kaum jahiliyah. Artinya kaum bodoh, kaum yang masih terjerat dalam kegelapan. Istilah jahiliyah menurut bahasa berasal dari kata jahala, bahasa Arab. Artinya bodoh, tidak mengetahui atau tidak memiliki ilmu pengetahuan. Predikat jahiliyah disandang oleh bangsa Arab bukan berarti mereka tidak memiliki peradaban dan tidak mengenal peradaban-peradaban lainnya. Dalam realitas yang sesungguhnya bangsa Arab bukanlah masyarakat yang bodoh atau terbelakang dalam ilmu pengetahuan. Pada saat itu sastra dan syair berkembang dengan pesat di kalangan mereka. Setiap tahun diadakan festival pembacaan puisi dan syair, membuktikan bahwa orang Arab ketika itu sudah pandai baca tulis. Jadi orang Arab itu bukan jahala dalam artian bodoh. Bukan bodoh
dengan makna bodoh tidak tahu apa-apa. Ya, mereka itu pandai baca tulis, mereka itu banyak ahli-ahli syair. Bahkan syair-syair Arab itu sampai terdengar ke luar Arab, ke Taif, ke Syam, ke luar negeri. Sangat terkenal. Bahkan sampai hari ini bisa kita temukan dalam syair itu banyak sekali syair-syair masa jahiliyah. Dalam ilmu adab, tarikh adab wan nusus ada dibahas tentang itu. Lantas kenapa orang Arab saat itu disebut kaum jahiliyah? Oke. Makna jahiliyah bukan berarti bodoh dalam segi ilmu pengetahuan, melainkan bodoh dari segi agama. Ya. Karena pada zaman sebelum Nabi Muhammad datang, tidak ada nabi dan tidak ada kitab suci yang dijadikan sebagai panduan hidup. Bahwa saat itu semenanjung Arab memiliki peradaban yang tinggi. Peradaban manusia itu sudah ada. Mereka punya ilmu, mereka punya perkumpulan manusia-manusia dari berbagai suku. Malah banyak suku-suku yang hebat. Di Madinah itu ada suku Bani Tamim, suku Quraisy, suku Bani Mahzum, macam sebagainya. Itu menandakan bahwa peradaban itu di Arab itu maju. Tapi kategori jahiliyah ini maknanya mereka bodoh dari segi agama. Cukup sampai sini dulu. Akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.